lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua tidak kurang suatu apa bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua benar-benar dicatat sama Allah SWT sebagai amalan yang baik. Dan mudah-mudahan dengan kita niat ibadah menghadiri apa yang menjadi undangan dari Bintang Gajah Group juga Trans mudah-mudahan benar-benar menjadi keberkahan untuk kita semua sekeluarga besar, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita semua diselamatkan sama Allah SWT dari dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mugi-mugi kangge kula panjenengan ngrawuhi apa yang menjadi undangan dari komunitas Bintang Gajah Group dan Trans benar-benar dados kula panjenengan sekeluarga besar pikantuk syafaat Rasulullah SAW. Tentunya pula dengan harapan kita semua selamat dunia akhirat dan apa yang kita cita-citakan, dan juga negara Indonesia tercinta Purworejo mudah-mudahan selalu dikondisikan sama Allah SWT. Kita semua dari jajaran pejabat ataupun warga Purworejo umumnya negara Indonesia kita tercinta mudah-mudahan selalu dijauhkan dari mara bahaya penyakit dan selalu dikondisikan sama Allah SWT. Mudah-mudahan semua permasalahan kita baik dari organisasi ataupun keluarga ataupun permasalahan negara benar-benar dikasih solusi sama Allah SWT. Dumateng pangarsanipun semua jajaran dari Musbida Purworejo, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Dandim 0807 Purworejo, beliau guru saya terkait bukti kali juga dihadiri dari kepolisian Polri atau yang mewakili dari Pemda Purworejo atau yang mewakili dari kecamatan Koramil, semua tanpa terkecuali tamu-tamu undangan yang saya sangat cintai dan saya muliakan. Dumateng semua panitia yang diprakarsai dari Bintang Gajah Group dan Trans yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Dumateng sesepuh bini sepuh khusus masyarakat Kalirejo, Babulen, Purworejo yang sangat saya cintai dan saya muliakan. Acara di pagi hari ini tidak akan sesukses ini kecuali tanpa koordinasi, tanpa kerjasama yang baik. Saya selaku pendiri dan pengasuh Majelis Zikir Mutadiri yang punya anak organisasi Bintang Gajah Group, yang punya anak Jogo Kali Nusantara terkait lingkungan hidup, yang punya anak Parti Paguyuban RT Indonesia. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan juga solidnya dari awal rencana sampai ini hari, dan mudah-mudahan sampai paripurna nanti benar-benar acara ini acara yang diberkahi sama Allah Subhanahu. Allahumma amin. Luar biasa tema BG3 peduli budaya. Apa BG3? Bintang Gajah Group itu saya dirikan 2014 bersama teman-teman, ada Bu Iin, ada almarhum Bapak Dwi Darmawan selaku Ketua Polosoro, dulu ketuanya, dan teman-teman yang lain. Itu setengah saking pulau sama teman-teman peduli sama khususnya anak muda, generasi muda, putra-putri bangsa untuk bergabung di Bintang Gajah Group dan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain di Purworejo untuk kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk baksos, penanaman pohon,
juga alhamdulillah di siang hari ini kita mengadakan dialog Bagelenan dan deklarasi Yayasan Trah Bagelen Indonesia. Indonesia kebangsaanku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, minta izin nganggo bahasa Indonesia karena saya tidak pintar bahasa Jawa. Di hadapan panjenengan adalah pengurus Yayasan Trah Bagelen yang sudah melaksanakan beberapa hal dan hari ini mendeklarasikan diri. Izinkan kami membacakan naskah deklarasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan September tahun 2021 bertempat di kantor Notaris Bapak Agus di Jalan Kartini Purworejo telah ditandatangani akte pendirian Yayasan Trah Bagelen Indonesia, dan dengan ditandatanganinya akte pendirian tersebut maka kami mendeklarasikan Yayasan Trah Bagelen Indonesia pada hari ini, di mana anggotanya terdiri atas keturunan Trah Bagelen, warga Bagelen, dan orang-orang yang peduli dengan kemajuan Bagelen. Sedangkan Yayasan Trah Bagelen periode 2021 sampai dengan periode 2023 diketuai oleh Saudara Subagio Sarjana Teknik, dan di hadapan panjenengan adalah seluruh jajarannya. Dan kami berjanji untuk memajukan Bagelen dengan slogan Bagelen Ayodhya. Kalirejo 11 September 2021 ditandatangani pendiri Bapak Krisna dan Indartiningsih. Kepada yang terhormat Bapak Krisna, untuk menyerahkan bendera Trah Bagelen kepada Saudara Ketua. Ini adalah wujud simbolis bahwa Yayasan Trah Bagelen resmi mendeklarasikan diri pada hari ini. Selamat bertugas Mas Bagio dan seluruh jajarannya, semoga bermanfaat. Ya. Yayasan Trah Bagelen Indonesia. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemberian bantuan rewel nanti akan disampaikan oleh Ketua BG3 Bapak Alex dan juga Bapak Muhammad Edi Suryanto atau Kiai Merah. Kepada beliau dimohon untuk menempatkan diri. Serahkan bantuan relawan listrik secara simbolis. Bapak Ibu,
di hadapan panjenengan yang listrik yang ada di Desa Duren Sari, beliau dengan timnya bekerja tanpa pamrih, tidak ada bantuan dari manapun. Kebetulan kemarin kita bareng-bareng bertemu di acara penanaman di Duren Sari. Beliau berkeluh kesah karena menangani listrik tanpa safety sama sekali. Dan kebetulan BG3 berkenan untuk membantu. Jadi ada tangga portable, handbrake, sepatu safety, helm safety, sarung tangan isolator. Hanya yang memang kami belum punya ini Pak Nadim, sekaligus kami melaporkan karena kita tidak bisa membeli secara sendiri kecuali PLN. Itu pengganti fitting itu. Jadi yang tangga tongkat sticknya itu kita tidak ada, tidak diperjualbelikan. Ini kesulitan kami yang itu. Jadi beliau dengan timnya mempertaruhkan nyawa sebetulnya. Karena jarak Duren Sari ke PLN ternyata jauh sekali. Dan ini Duren Sari, Semono, Semanggung, Duren Ombo, ada 3 desa. Ini perwakilan HT untuk komunikasi, untuk diambil. Mungkin Mas Alex ini diupdate, Mas Alex sebelah kiri. Nah, ini wujud kepedulian BG3 dan Trabakelen pada relawan listrik Duren Sari. Aku ngomong, semoga semakin. Ini ada Pak Lurah Duren Sari, Semanggung, Semono, Mboten nek enten ini tolong dopeni Duren Sari Mas. Mau pertaruhkannya mah jauh ini Pak Dande, ini betul-betul warga yang peduli majelis zikir yang ada di Gedung Sari itu tiap malam Senin kalau nggak salah, malam Senin dia ini kebalik. Kalau biasanya saya terus apa ini bocah Madrono masuk ke sana yang mendatangi panjenengan. Nah, ini kan datangi berkat. Ya ini saya kampus akses apa-apa. Hakim Esos MSI disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada yang terhormat Bapak Yai Bang Bram. Alhamdulillah hadir di sini. Selanjutnya dari Polres sudah diwakili juga Pak Yai Merah, terus Sohibul Hajat dan seluruh hadirin sekalian. Mohon maaf saya belum lancar untuk mengenal, saya pengen lebih banyak mengenal. Kami tadi agak terlambat datang ke sini karena memang tadi ada acara yaitu festival pencak silat, banyak perguruan pencak silat tadi kami hadirkan di Kodim. Ya tujuan kami adalah untuk menguri-uri budaya. Di sini kebetulan juga langsung ketemu sama Kiai Merah, saudara kami yang selalu juga membimbing kami, guru kami ketemu di sini, Bang Pram. Jadi memang saya selalu berprinsip orang baik akan selalu dikumpulkan dengan orang baik. Disinilah kumpulan orang-orang baik, orang yang dalam satu visi, satu misi untuk memajukan Purworejo. Makanya di sini sekalian saya langsung menodong Bang Bram ini. Harusnya memang semua pejabat publik yang datang ke Purworejo, baik itu Forkopimda, pegawai bank atau siapa saja,
begitu pas dilantik sekalian dikasih buku sejarah Purworejo secara singkat, atau Selang Pandang Purworejo, agar paham, bangga, dan bisa melestarikan budaya-budaya bangsa. Tadi disampaikan kenapa Purworejo kok sebutannya kota pensiun. Ya mungkin ini juga termasuk bagian dari apa yang pernah diwasiatkan Nyai Bagelen kepada putranya. Putranya beliau kan ada 3 ya, 2 perempuan yang sudah meninggal, terus masih ada 1 yang laki-laki. Jadi yang diwariskan yang pertama, jadi orang itu harus jujur. Non sewu Bang Bram makanya dipun koreksi mawon ya. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua harus sederhana dalam bersikap maupun bertingkah laku. Bahkan berpenampilan pun harus sederhana. Makanya tidak glamor. Acara-acara seperti ini sudah yang penting maknanya. Dan yang ketiga, ya ini yang mempunyai nilai luhur yang luar biasa, yaitu lebih baik memberi daripada meminta. Nah, 3 wejangan ini yang disampaikan Nyai Bagelen kepada putranya. Terus setelah itu beliau masuk kamar mokso. Saya hanya sedikit-sedikit saja belajar dari Bang Bram. Nanti kalau salah saya diingatkan. Kenapa tadi kalau disampaikan kalau untuk P4 pada masanya dulu saya sampai dengan kuliah juga saya harus mengikuti penataran P4 pola 48 jam yang mulai dari sejak SD juga saya juga ikuti. Sekarang ini dengan cara kita, yaitu dengan membagikan sejarah Purworejo, diharapkan para pejabat publik nanti akan betul-betul bisa memaknai bagaimana karakter orang Purworejo ini. Ini tujuannya adalah untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila memang betul yang dipenaturakan wau. Pancasila adalah berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Bagelen adalah kerajaan Mataram kuno yang mempunyai nilai-nilai luhur yang luar biasa. Itulah yang digali sehingga bisa dituangkan di dalam Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila kalau kita hayati betul-betul, itulah menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat adalah dari masyarakat Bagelen sendiri. Makanya luar biasa, saya sangat respect dengan acara ini. Terima kasih BG3 Bintang Gajah Group. Wah, luar biasa nih. Bintang itu benda yang paling tinggi, gajah itu yang paling besar. Gajah yang satunya lagi lebar. Jadi sudah besar, lebar, tinggi. Harapannya memang kita menjadi tinggi dan besar, tetapi bukan secara fisik ya. Karena kalau fisik tadi orangnya jujur, orangnya sederhana, dan lebih baik memberi daripada meminta. Itu orangnya, saya yakin orangnya legowo. Orang Bagelen itu legowo. Jadi kalau mungkin di daerah lain banyak yang demo-demo tidak sesuai dengan keputusan pemerintah, tidak sesuai dengan keinginannya demo. Di sini alhamdulillah tidak seperti itu, kondusif masyarakatnya. Makanya saya sendiri juga harus hati-hati betul saya untuk menjabat di sini ya. Saya selama ini juga banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial
yang mulai dari awal selalu sama-sama, juga diantaranya ada kantor Bagelen, ikut sama-sama kita memberikan sembako, selanjutnya bedah rumah dan lain sebagainya. Terus berikutnya untuk masalah relawan listrik, kebetulan saya sendiri sebagai endorse PLN karena saya pernah mempromosikan new PLN Mobile. Nanti kebutuhannya apa saja ditulis. Nanti kita ajukan ke PLN, mudah-mudahan dibantu. Ya ini tujuannya bahwa kita di sini kumpul, yakin. Karena kebaikan itu mempunyai magnet yang luar biasa, ya. Mempunyai magnet yang luar biasa yang menyedot orang-orang yang baik untuk selalu berkumpul dimanapun berada. Ya. Terus berikutnya saya tadi juga kaget, saya dalam setiap doa saya selalu akhiri doa saya dengan, ya Allah, mudah-mudahan masyarakat Purworejo ini diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana, kemaksiatan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa mencelakai baik diri sendiri maupun keluarganya. Mudah-mudahan masyarakat Purworejo ini, saya tutup dengan begini, masyarakat yang gemah ripah loh Jinawe ayam kentem Kertora Harjo. Dan ini ada di tulisan bendera Terah Purworejo. Ya Allah, saya sendiri saya ucapkan ini merinding. Saya doakan itu sudah 1 tahun. Saya menjabat di sini 1 tahun 1 bulan, Bu, Bapak. Ternyata apa yang saya ucapkan itu ada di bendera sini. Saya tadi begitu bendera dikibarkan, ada sekelebatan tulisan, saya langsung merinding. Ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi ini merupakan suatu pemantik kita, penyemangat kita, memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik, untuk peduli pada sesama. Ya, kalau peduli itu yang pertama peduli kepada sesama, artinya makhluk hidup, juga peduli pada alam. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Banyak komunitas yang ikut bergabung. Kalau pada sesama itu ya itu tadi, sembako saya banyak disupport sama ada Buddha Suci dari dinas-dinas dan sebagainya. Kalau untuk yang peduli alam, kemarin kita juga baru ada acara melepas burung, terus melepas liarkan ikan. Ini masyarakat di sini luar biasa. Begitu kita melepaskan burung, kita melepas liarkan burung di satu daerah, secara kesadaran kepala desanya langsung membuat pelang, dilarang menembak burung. Terus masyarakatnya di situ juga sekarang kalau bawa senapan juga malu. Kita lepas liarkan ikan, di situ langsung bawa tulisan di saluran irigasi, di kali dan sebagainya, dilarang nyetrum ikan. Kalau mancing boleh sampai nggak pulang-pulang juga nggak apa-apa, tapi jangan disetrum. Nah, ini adalah bakti kita kepada alam. Selanjutnya menanam pohon yang kita rencanakan nanti ada di Pituruh di mana yang kemarin banjir itu, di daerah apa itu, saya lupa nama daerahnya. Nanti kita akan laksanakan penanaman pohon di situ. Purworejo itu luas. Nah, untuk itu mari kita sama-sama nguri-uri budaya. Terima kasih BG3 yang sudah menginisiasi acara ini. Mari kita sama-sama, bukan hanya ini saja, banyak kegiatan-kegiatan lain ya yang bisa kita lakukan. Itu tadi kita pedomani
lebih baik memberi daripada meminta. Insya Allah kalau kita banyak memberi, itu Allah nanti yang akan memberi kita, bukan manusia. Kalau Allah yang sudah memberi itu, subhanallah, luar biasa, di luar dari kemampuan kita untuk berpikir. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa bina wa ridha wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rafa' wasrif anna wa 'anil muslimin khususan keluarga Purworejo 'anil bala wal ghala wal waba wal bala wal qahta wal humma wal jadba wal asqam wal amrad wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa hafadhan bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka rahmah wa salama wa al-afwa fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacaan doa. Dengan demikian berakhirlah upacara pembukaan dialog Bagelen dan deklarasi Yayasan Trah Bagelen Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara dialog Bagelenan yang nanti akan diampu oleh Ibu Indarti Ningsih, Sarjana Teknik. Sebelum kita lanjutkan kepada dialog, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan di meja Bapak Ibu masing-masing. Kepada Ibu Indarti Ningsih, ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan memiliki 3 narasumber. Narasumber yang pertama adalah beliau Bapak Yai Resadi dari Kedung Sari. Narasumber yang kedua adalah Gus Anto, Dr. Athoillah MA, kalau nggak salah. Kalau saya salah nanti saya push up, dari UGM. Dan narasumber ketiga adalah Mas Joko Pranolo. Itu nanti kita akan sedikit dialog tentang keris. Kalau bicara keris, Pak Pram ampun jengkar, ini asik. Itu ada Mas Agong di sana. Ampun jengkar, pokoknya tak tahan di sini sampai selesai karena ini menarik. Keris dan sedikit tutorial ikat. Jadi panjenengan mungkin yang bapak-bapak tidak kesini ngagem blangkon. Nah, nanti kita sediakan ikat yang nanti akan diberikan tutorial bagaimana cara menggunakan ikat. Saya tidak tahu itu gayanya Bagelenan, Mataraman, ke Jogja atau Solo, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas bisa persis menyerupai blangkon. Dan ini memang ilmu, sebetulnya ilmu baru. Biar ibu-ibu juga bisa menyiapkan kalau bapak-bapaknya pas acara kejawen kan ada. Mungkin hanya itu prolog dari kami. Izinkan semoga Bapak Yai Resadi untuk memaparkan paparan ini santai mawon nggih, ampun tegang-tegang karena ini dialog budaya. Dan di sini nun sewu, saya tidak mau tegang sekali, tidak mau karena saya tadi sudah disuruh push up. Mohon maaf Pandandem karena tadi Mbak harus membuka. Kalau saya salah strukturalnya, saya dimarahi juga nggak apa-apa. Pokoknya siap salah, udah kayak gitu aja. Di sebelah kanan Bapak Ibu ini cantik-cantik sekali, saking putih Bu. Tim penggerak PKK Kabupaten Kali Dharma Wanita Persatuannya. Ini ibu-ibu kita yang sebelah kiri. Dan saya hari ini surprise sekali, ini buka polsek. Serius ini Pak Dandem itu buka polsek Kerso dengan sambolnya. Buka polsek. Nah, Pak Pram ini buka polseknya cantik sekali. Alhamdulillah. Terus yang sebelah Ibu Dharma Wanita kalau nggak salah,
Iya juga, berarti satu rombongan. Terus yang di belakang adalah komunitas Purworejo satu irama kalau tidak salah. Begini sayang. Nah, terus Bapak yang di belakang Pak Pram kali Pak Dandim itu Mas Agung Pranoto, ini juga budayawan. Terus budayawan dan kasih budaya berubah mboten Mas? Mboten, oh jangan. Promosi naik. Ini SOT soalnya. Terus di sebelahnya nek mboten klentu itu juru kuncinya Sunan Gesem, ya Mbak. Nah ini, terus yang di sebelahnya, ini belum kenal Pak. Sampai pundi? Bagelen. Oh, Kentol Bagelen. Kentol Bagelen, the spirit of Bagelen. Terus Pak Nande, Pak Bukapolsek yang di belakang Bukapolsek itu dari Satria Bagelen Bertaji. Nah, terus yang di sebelahnya kadose kebudayaan. Teman-teman BG3 saged begini yang di depan. Di sana saya nggak apa. Mungkin itu dulu, monggo Pak Yai untuk saged memaparkan mau berapa menit? 30 menit sekat? Apa 1 jam? Ada? Kalau Ibu tidak ada, semoga Mas yang ada di luar pendopo ada yang mau tanya? Mas Untung? Oh ya, ketiga. Semoga Mas Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kepada Bapak pembicara, Pak Atok, Kali Dona itu apakah Kali Serayu, Pak? Kata dia Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikumpulin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Edi Suryanto alias Kiai Merah. Tadi saya dengar Bapak Dr. Gus Atok mendiko Kuwu Kalabencah. Alhamdulillah 2012 saya begitu turun dari panggung waktu membuka zikir kabar malam Manaqib Syaikhul Qadir di Desa Karanganyar, di Desa Meles Adi Mulyo Kebumen. Itu ada mbah-mbah deketin saya, intinya beliau wakaf tanah 8.000 dan hibah 2.000, dan di sampingnya persis jejer tanah hibah saya itu ada makam Mbah Kalabencah. Yang saya tanyakan siapa beliau sesungguhnya, dan kalau dari Ndoro Acun Jogja beliau mendiko Mbah Kalabencah itu kakaknya Syekh Anom. Itu apa benar nopo mboten Syekh Anom Sidakarsa. Yang kedua, tadi beliau mengatakan terkait Sayyid Usman bin Yahya. 2015 kemarin saya punya teman Habib Hasan mondok di tempat Habib Umar bin Hafid Hadramaut. Beliau dapat tugas dari kakaknya Habib Umar selaku Robitoh Internasional untuk mencari Pangeran Purworejo. Itu adanya di Desa Kaliurip, bener. Terus pas saya sowan Pak Lurah Kaliurip, Pak Lurah mengendiko saya nggak tahu, tapi di sini ada Siti Inggil yang dikeramatkan, dan kemarin 4 hari kemarin utusan Habib Lutfi juga mencari itu. Lah itu Pangeran Purworejo itu apa sama dari Sayyid Usman tadi, karena dari Hadramaut itu mendata itu beliau 5 orang, 1 Pangeran Purworejo alias Sayyid Usman, terus Mbah Blawong yang ada di Kebumen itu Wonosobo Kaliwiro, terus yang gambar peta pertama kali dunia di Jakarta, di Bogor, terus satunya lagi yang digarwo sama Habib Muhammad Kuitang Jakarta kalau nggak salah. Itu apa yang satu yang saya tanyakan, Mbah Kalabencah itu benar kakaknya Syekh Anom Sidakarsa Kebumen. Terus beliau itu sebetulnya siapa? Karena saya biar nggak keliru nanti, pas kebetulan kemarin dari warga Pak Lurah RT RW dekat tanah yang dihibah atau wakaf itu menanyakan siapa Mbah Kalabencah itu,
beliau cuman waktu itu Pak Abdul Hamid Kajoran ziarah ke situ, mengatakan Pak Dokter, terus lah kebetulan saya pas jajar lah itu Pak Lurah sing nom-nom niki Pak Yai mbok tolong di apa namanya carikan siapa kronologi manakib beliau itu siapa, satu duanya apa benar Pangeran Purworejo itu termasuk alias Al Sayyid Utsman. Makaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam rahayu. Nepangaken kawula ingkang asesilih Sudi Prayoga Untung Budi Wibowo. Lah menika badhe nderek tanglet Pak Dokter nggih. Menika manawi untuk masyarakat Bagelen. Menika ada literasi tersendiri menawi Dewi Rengganis itu adalah putri dari Nyai Roro Wetan. Nah, Nyai Roro Wetan sendiri itu menurut literasi orang Bagelen adalah istrinya dari Pangeran Awu Langit. Sedangkan Dewi Rengganis itu bersuami Ki Pakotesan yang punya anak Pangeran Muryo, dan Pangeran Muryo melahirkan Sunan Geseng utawa Cokrojoyo. Nah, pertanyaan saya tadi tersebut adalah Dewi Rengganis itu sama aja dengan Nyai Bagelen. Nah ini monggo saya minta kejelasannya karena biar tidak terjadi simpang siur sejarah, karena di literasi Bagelen seperti itu. Dan kebetulan di sini ada Pak Sutarto, beliau juga membawa buku tentang sejarah Bagelen juga. Matur nuwun Pak, menika saking kawula. Ada 3. Apakah Kalidonan itu sama dengan Serayu? Kayaknya beda ya, kayaknya beda. Tapi nanti perlu kita cek lagi, tapi kayaknya beda. Kalidonan itu kayaknya ada di Cilacap. Kalidonan itu Cilacap. Cilacap. Gitu. Daerah Pertamina itu kalau nggak salah. Kalau sahabat yang membedakan Dayak Kelur, Dayak Luhur, gitu. Pengetahuan kan itu. Tapi nanti kita bisa dicek ya Pak. Gitu. Yang kedua tentang Kuwu Beco ya, atau Ki Ageng Beco. Ki Ageng Beco itu sebenarnya memang leluhur tadi ya yang saya sebutkan. Ini bukunya ada kok Pak, nanti Gama Press ya, itu dari Pak Profesor Laksono ya. Itu jadi siapakah Ki Ageng Beco itu atau Kuwu Beco itu adalah keturunan dari Getas Pendowo, juga jaga Ki Ageng Selo, terus mempunyai anak namanya Nyai Ageng Sikap, terus baru punya anak namanya Mbah Beco. Itu keturunan ya, bukan langsung, saya belum bisa mengatakan itu langsung anak langsung gitu, atau bin gitu, bin personnya belum tentu. Terus baru punya anak yang namanya Adipati Janah itu tadi, yang penguasa di Karanganyar. Nah, kalau kita melihat atau kita membahas tentang kisah Syekh Anom Sidakarsa, sama saya ceritanya sih. Katanya Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Kajoran itu tidur di situ, bertapa di situ berapa 8 tahun setengah atau berapa ya. Dan itu kan barang nanti yang Syekh Abdul Fatah Nampu tadi Sentul itu barang-barang ditemukan ya, makam itu barang ditemukan. Tapi saya ini belum berani belum berani berkomen dulu. Tapi kalau saya masih berpegang pada bukunya Pak Laksono itu, bahwa Ki Ageng Beco itu adalah mbah-mbahnya Adipati Bupati Karanganyar pertama kali, Adipati Janah. Dan ini masih di eranya masih di eranya Sultan Pajang, belum di era di Mataram. Lalu yang kedua, untuk Pangeran Purworejo, kebetulan saya itu orang yang juga bukan sok ngaku-ngaku ya, juga dekat sama Habib Lutfi untuk urusan sejarah. Yang dimaksud Habib Lutfi tentang Buyut Purworejo, Pangeran Purworejo, dan saya juga sudah melihat manuskrip silsilahnya yang ditulis oleh kalau nggak salah Habib Isa Sukabumi, dan itu ada di rak Robito Halawiyah Pekalongan, karena disertasi saya tentang Arab Jawa.
Makanya saya berani mengatakan ada kampung Arab tertua di Purworejo namanya Madyo Kusumo, itu karena saya yang meneliti itu. Nah, yang dimaksud Ki Buyut Purworejo ini Abdullah bin Yahya. Nah ini ada kemarin di Cangkep itu ada makamnya satu yang dibangun, saya lihat. Saya sudah pernah ngobrol dengan Kiai Toifur itu. Kemudian ya kemarin geng-geng semua Mas, Mbak Ninda itu yang di arah Kalibotol kiri, tapi semua itu belum diyai oleh Habib Lutfi. Dan saya tahu sendiri belum menyatakan. Tapi memang di catatan sejarah itu disebutnya memang Ki Buyut Purworejo. Cuman titiknya di mana ini masih banyak yang menjadi beda. Tapi kalau yang Mbah Blawong itu kan Said Awud ya bin Yahya itu jelas sudah. Karena itu juga dulu Mbah Abu Naim yang mencari itu. Mbah Abu Naim itu dari ulama ya kayak Masjid gitu ya, dari mana, dari Kabutuh Wonosobo. Sisuk makam ini sing mulyakna pada ternyata sing nemokke Habib Lutfi bin Yahya, sing bangun Lutfi Pekuncen bin Abdul Syakur Selamerto. Akhirnya sekarang ada keluarganya itu Dr. Taufik bin Yahya di Pekalongan, keluarga dari klan itu, dan itu memang kakak beradik dengan Raden Saleh pelukis ya, begitu. Tapi untuk mengatakan apakah yang di Cangkret iya, yang di Kalibotol saya juga ikut, tapi belum. Belum mengatakan itu kayaknya belum. Terus untuk Dewi Rengganis ya gini Pak, kalau sekarang gini ya, yang namanya tradisi lisan, jadi gitu, tradisi lisan itu adalah sebenarnya cerita turun temurun tapi dibukukan. Nah itu disebut babat. Saya ulangi ya, cerita dari mbah turun ke kita, tapi kemudian dibukukan. Itu disebut tradisi lisan yang tertulis, itu disebut babat. Nah, keterangan babat secara historis bisa diterima menjadi sumber. Cuman biasanya babat itu tidak menyebutkan waktu, maka menjadi kritik sumber. Contoh misalnya ya, yang saya baca dari babat Tanah Jawi, Rengganis itu adalah istri dari. Nah, tapi dari babat lokal itu mengatakan itu adalah ibu ya tadi ya. Dewi Rengganis itu adalah putri Roro Retan ya, anak atau malah. Nah seperti itu loh. Yang benar yang mana? Ya tidak usah dipaksakan benar. Yang namanya babat ya seperti itu. Ya, bisa kalau saya Mas yang benar yang mana? Ya diyakini saja. Jadi sekarang kalau babat Toyo Gesang itu Bagelen itu paling tua ya banget di Bagelen, Banyulipan. Tapi nih sing dari grup babat Tanah Jawa itu adalah Panulun. Ya, itu gali pilih yang mana. Dan itu nggak usah diperbingungkan tidak usah diperdebatkan karena itu ingatan, paham ya? Ingatan lah kan, kecuali kita bisa sejarah kan harus ada detail, ada akte kelahiran, surat kematian. Nah di mana carinya? Sekarang mencari surat kematian Dewi Rengganis di kantor catatan sipil Ngendiri. Bahkan sejarah harus lengkap. Gitu. Saya menulis Kiai Haji Ali Maksum itu, Kiai Haji Ali Maksum ini munggah kajinya, belum ini numpak apa? Kiai Haji Ali Maksum ini munggah kajinya numpak, gedang, masih gue manggar barang. Belum saya menemukan kok. Datanya ada, tiketnya ada, berangkatnya ada, kapalnya namanya Kota Baru ada. Wong Bali masuk kan saya ngobrol sama Gus, nggih. Saya kan sama Gus, saya suruh lenggah, Gus jangan lenggah iki terus. Nggih. Niki pintu. Lembacuk Kiai Ali ki teng pundi? Nangis Gus. Akhirnya saya nang. Gus teng pundi Gus? Teng mriki niki. Langsung saya ke Polres Jeporo. Pak Kapolres ya. Saya dari Kerapiak minta izin, saya minta BAP-nya Kiai Ali Maksum di Linggis. Dicarikan sehari ketemu BAP-nya. Bacok jam loro, 2 meter dari pintu. Kiai Ali supirnya berapa jahitan. Nah, ono kabeh kok. Nah, kalau bisa makanya sejarah kan harus detail seperti itu. Nah, sekarang kalau mau mencari surat akta kelahirannya itu saya ngelahirkan orang-orang semua di mana? Ya, itulah. Karena memang sejarah seperti lokal seperti ini
Itu basicnya, itu dari tradisi lisan. Ayo, sekarang contoh misalnya, awi keturunan Nabi Muhammad loh. Lah ceritanya siapa? Ceritanya mbah-mbah. Apa maksud kita nyalahke mbah-mbah? Gitu. Tapi ya hanya sebatas kepercayaan. Nah sekarang yang paling keren itu adalah ketika hal-hal seperti itu sudah menjadi sebuah mentifek. Mentifek ini yang dulu. Sekarang nyerologi dulu nonton apa? Wallahu alam. Aku ora percaya nyerologi dulu no. Nah ya tapi saya ini buktikan kalau menjadi sejarah mental ya. Ada yang bawa kertas, mau aku ngidul tekan ngombol. Anggere wong kok takoni, Pak, nyerologi dulu nonton mboten? Tulis. Pak nyerologi dulu nonton mboten? Wonten. Mangke sing jawab wonten kalian mboten oke ndi? Wonten. Berarti Nyoro Kidul itu ada dalam pikirannya orang-orang Jawa. Itu disebut mentifek. Padha mawon, kaya wong kene kepercayaan sing ditulis bahwa Rengganis kuwi adalah anak saka Awawu. Tapi Pujaga Kraton Altov Song Pakubono nulis beda. Rengganis kuwi bojo Awawu. Lah iki mung kepercayaan dhewe-dhewe saja. Contoh misalnya niki wong desa niki pun kula ki sok biyen cilik, biyen nonton Mak Lampir. Kula ki nonton biyen kan sing di TV. Kula wong sami galuh iki, wong desa. Saya kan lahir Kalimantan 16 Juni 80, terus umur 3 tahun saya dibawa ke Jawa. Asli kula kan Martapura. Nah, kula ki sering biyen nonton Mak Lampir sing di TV kan wong siji. Iki nek wong-wong tuwa iki sering ngondo kan lho. Pengen dirare. Kadri ya sajane anake kae. Ora anake kae, nang opo? Nah, itu jadi turun-turun ke. Berarti sing oleh citamu diyakini jur ditulis. Ah bener apa salah? Ah mboten paham kecuali mau tes DNA. Gitu. Nah lagi, oh Mbak Iin ki kabare anu lho anake. Ya, anake. Oh Mbak Iin diarani ngono barang. Ditulis. Anake bener apa salah ya wae. Tapi kita tetap menghormati seperti itu. Itu aja nih mungkin jawabannya. Izin untuk meneruskan yang tadi ya. Pak Dokter. Bakala Benjo putrane Ki Ageng Sela, terus tas Pendowo, terus ke atasnya Benang Kejawen. Iya jalurnya. Oh jalurnya ya ke atasnya lagi terus Brawijaya 5 gitu. Iya tapi tidak langsung ini loh Pak, tidak langsung bin iki mungkin jauh gitu. Oh mengatakan tapi yang jelas Benjo itu adalah samanya. Neng ono sing ilang lho. Profesor Laksono nyebutnya seperti itu. Tapi saya yakin sekali itu di Karanganyar ada. Siapapun yang mengaku anak turun bupati Karanganyar tertua Bagus Jana pasti di sisi itu. Enggak mulai di makam Ki Ageng Sela itu kan Sayyid nih. Berarti otomatis bakal bener Sayyid. Menarik berarti. Ya, saya tuh kerja di Robito Halawiyah yang bisa mengirim saya ke Belanda itu dari Habib Abu Bakar Idrus Al-Ajmi. Cuman kalau saya seperti Habib Lutfi jawabannya. Nah ini Mbak ini Saripah Pora. Ayo dicek ini Robito ono. Saripah itu apa Saripah? Habib itu. Oh, walau-walau. Artinya begini ya, sekarang itu boleh saja klaim seperti itu. Cuman kalau kita misalnya hari ini begini ya, kasus Gus Dur Sayyid. Habib Lutfi pernah suatu hari ditanya, oh, Gus Dur kok Sayyid dipilih? Nah, terus Habib Lutfi jawab, lah Gus Dur itu kok nggo silsilah. Nek wis kok nabi masuk aku ora muni Sayyid. Di Robito Alawiyah itu punya cara sendiri. Ya, sebenarnya memang ini yang harus kita lakukan, nguri-uri budaya. Jadi Pancasila kita itu diambilkan dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Dengan kita nguri-nguri budaya, sebenarnya kita itu sudah melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila. Yang sekarang ini mungkin sudah mulai banyak ditinggalkan oleh generasi muda. Nah, untuk itu saya menganggap penting semua pejabat publik yang ada di Purworejo ini ya mungkin harus paham betul bagaimana sejarah tentang Purworejo. Apalagi di sini adalah Bagelen dulu adalah kerajaan Mataram kuno yang betul-betul menjadi cikal bakal yang menurunkan pemimpin-pemimpin atau raja-raja di tanah Jawa. Luar biasa. Ini harus kita gali menjadi suatu
nilai-nilai luhur bangsa. Artinya ini harus terus dijaga. Betul, iya. Jadi kita harus benar-benar membumikan ya nilai-nilai luhur bangsa ini, yang sebenarnya ini memang secara tidak langsung kita sudah mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Dan ini kan kebanyakan ya sepuh-sepuh ya, anak muda masih sangat jarang. Ini yang upaya anak muda generasi di bawah kami lah ya. Lebih mencintai budaya daerahnya. Jadi pendidikan sebenarnya itu yang lebih banyak yang harus ditanamkan kepada generasi muda adalah dari lingkungan keluarga dulu. Kalau sekolah, lingkungan di sekitarnya itu sebenarnya hanya berapa persen harusnya. Pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak-anak itu adalah dari keluarga. Jadi orang tua harus memberikan panutan, harus memberikan contoh, harus memberikan wejangan. Makanya saya bilang tadi, wejangan dari Nyai Bagelen kepada putranya itu luar biasa. Yang pertama jujur, yang keduanya sederhana, baik dari penampilan, sikap maupun tingkah laku, dan yang ketiga lebih baik memberi daripada menerima. Nah, ini nilainya sangat tinggi sekali. Kalau ini kita terapkan, mudah-mudahan kita akan ikhlas dalam melaksanakan tugas apa saja, di mana saja. Terima kasih. Demikian Ibu Bapak seluruh rangkaian dialog Bagelenan dan deklarasi Yayasan Trah Bagelen Indonesia. Matur sembah nuwun panitia dan keluarga besar BG3 Trah Bagelen, Laskar Bagelen, PSI dan seluruh yang bekerja hari ini dari kemarin hari Kamis ini Pak, kita sudah tertirah dan ziarah. Matur sembah nuwun, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf apabila penyajian dan segala halnya tidak berkenan. Saya mewakili panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan semua warga Trah Bagelen yang mempunyai visi misi sama, satu tujuan, yaitu satu tujuan untuk bersama-sama membangun dan uri-uri budaya Bagelenan untuk menjadi satu membangun Bagelen secara keseluruhan. Tentu saja dalam program-program kerja kita nanti akan sinergi dengan program-program pemerintah, di mana program-program pemerintah yang terselenggara di Bagelen ini nanti akan sinergi, akan sama ya, yaitu tidak terlepas dari adat budaya masyarakat Bagelenan. Jadi kita tidak meninggalkan sejarah dari Bagelenan. Yang latar belakangnya adanya perlunya adanya organisasi ini apa? Iya. Untuk organisasi Yayasan Trah Bagelen ini kita bentuk pada dasarnya yaitu sebagai wadah secara legalitas pemerintahan ya, dimana kita program kerja kita ini sebagai wujud dari aspirasi maupun pemikiran-pemikiran oleh para tokoh dari berbagai wilayah yang ada kaitannya dengan Trah Bagelen. Yaitu kalau ke depannya kegiatan ini kan pertama kali ya? Iya, setelah ini deklarasi yayasan ini nanti kita akan melaksanakan program prioritas di mana pendopo dari Danwiro ini akan dijadikan sebagai sekretariat dari yayasan, di mana kita sekretariat ini adalah menjadikan rumah aspirasi, rumah berkaya warga Trah Bagelen. Ya, nanti kita akan segera renovasi juga sesuai dengan harapan teman-teman, dan kita akan menjadi
wadah. Kita terbuka dengan semua komunitas baik yang ada di Bagelen maupun setingkat Kabupaten Purworejo apabila menginginkan untuk misalnya membuat acara atau berdiskusi seperti hari ini, diskusi tentang Bagelenan tadi sangat menarik sekali. Begitu. Ya, tadi kan diskusi itu ya, diskusi Bagelen sama pelatihan ikat itu. Hari ini. Untuk hari ini kita mau perdana langsung ikut dengan kegiatan deklarasi yayasan ya. Jadi kita sudah langsung memulai tadi Bagelenan, yaitu kita berlatih memakai ikat Bagelenan ya. Kemudian juga menjelaskan bagaimana dengan keris Bagelenan. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan media. BG3 itu anak dari Amazing Majelis Dzikir Qadiri, itu di bidang kepemudaan. Tentunya kita sebagai pemuda Indonesia itu harus mengenal sejarah, harus tahu budaya. Makanya kami dari BG3 Bintang Gajah Group berkolaborasi dengan beberapa komunitas, termasuk khususnya komunitas Terah Bagelen, langsung action mengadakan event terkait budaya. Harapannya apa? Harapan kami, kita sebagai anak muda harus tahu sejarah, harus tahu budaya, karena dengan sejarah, dengan budaya itu bisa untuk menjadi giroh atau penyemangat kita untuk menghadapi hidup, karena kita tahu kita itu siapa, anak siapa, sejarahnya itu di mana. Lah kita paling tidak kita tahu sejarah, tahu budaya itu terus mentauladani, menerapkan dalam kehidupan istilahnya. Iya, siap. Nah, ini apa namanya, kalau ini kan cerita-ceritaan anak-anak muda kan mungkin sudah banyak ya dalam hal ini ya. Ini harapan ke depan apa untuk anak-anak muda ini, misalkan apa namanya, untuk meningkatkan agar mereka mau peduli dengan budayanya, meningkatkan kesadaran mereka kan bahwa Purworejo itu apa, daerah yang kaya akan budaya, kaya akan tradisi itu gimana? Terima kasih. Untuk peserta yang kurang banyak ini bukan karena kok pemuda ini apa kurang peduli, tapi ini karena prokes, kita harus harus ikuti aturan. Sebetulnya banyak yang dari komunitas-komunitas yang mau, ini kan cuma paling dua orang yang dikirim ke sini. Nah, makanya BG3 punya ke depan nanti arah ke barat, mungkin arah Kutarjo juga mirip-mirip seperti ini, tapi temanya nanti mungkin Kutarjo. Nah, mungkin kalau nanti sudah kondisi aman, bisa mendatangkan atau berkerumunan orang banyak, nanti insya Allah akan lebih banyak dari ini. Tapi artinya menurut Kang Mamat yang istilahnya kan punya anak muda banyak nih, sebenarnya anak muda khususnya di Purworejo juga kalau soal budaya saya masih cinta gitu ya. Luar biasa, anak Purworejo sangat berbakat, banyak yang apa namanya istilahnya pinter-pinter. Luar biasa, salut sama anak-anak muda Purworejo, tentunya dengan bimbingan para sepuh, dengan bimbingan dari berbagai kalangan yang lebih senior. Tentunya kami banyak menimba dan harus belajar. Matur Kang. Ya, sama-sama. Persiapan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, semangat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cukup.